Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Yang akan kita diskusikan saat ini adalah kembali ya, kita membuat blok-blok, tetapi ada beberapa trik yang perlu kita ketahui, ya, dimana kalau trik-trik itu kita ketahui, dengan mudah kita akan menyusun blok-blok sesuai dengan rancangan yang kita telah buat ya, berdasarkan teori-teori atau rujukan, acuan dari sistem kendali. Nah, mari kita masuk ke dalam MATLAB-nya dulu. Ya. Saya klik MATLAB-nya, kita tunggu sebentar. Yang perlu kita ketahui bahwa dengan Simulink ini mungkin kita bisa memanipulasi ya, tapi sebenarnya saya tidak inginkan itu ya. Jadi Anda sebaiknya membuatnya dengan sistem kendali yang sudah Anda ketahui ya. Tetapi tidak ada masalah ya. Nah, ini sebenarnya ini akan saya diskusikan mendatang ya sebenarnya. Ya, tetapi saya kira belum waktunya ya kita mempersiapkan ini sebenarnya kerja suspensi ya, suspensi yang kita siapkan di MATLAB kemudian kita simulasikan di Simulink ya. Baik, kita masuk ke Simulink dulu ya, yang kita membuat sebuah papan blok yang baru ya. Di papan ini, papan Simulink ini kita bisa membuat blok sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, ini Simulink-nya yang di blank model ini yang saya akan diskusikan dengan Anda. Baik, kita sudah masuk Simulink ya. Windows-nya juga sudah keluar. Nah, seperti umumnya yang kita lakukan adalah kita tekan tool dulu ya, kemudian kita buka library, di mana di library ini banyak katakan peralatan atau blok-blok yang bisa kita pakai untuk sistem kendali. Nah, ini yang akan kita diskusikan ada beberapa ya, trik yang membuat semua menjadi praktis ya. Pada waktu kita membuat bloknya itu tidak terlalu banyak ya. Jadi ada bukan penyederhanaan tapi optimalisasi blok ya. Baik, mari kita sekarang memulai ya, kita mulai source-nya dulu. Seperti umumnya saya pakai source itu selalu saya sementara untuk peragaan ini adalah memakai step ya. Yang saya pakai adalah sinyal step ya. Dan ini sinyalnya, sinyal masukannya sudah saya siapkan step. Kemudian untuk peragaannya saya memakai scope ya, dalam hal ini yang dimaksud oscilloscope ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya memanggil sebuah transfer function. Saya tidak mau mengambil ya, saya mengambil 1/s tapi tidak yang integral ya. 1/s-nya itu mungkin akan ini integralnya, integrator akan kita bangun sendiri ya. Jadi saya mengambil ini transfer function-nya terlihat di sini. Transfer function ini akan kita nanti akan kita ubah ya, 1/s ya. Bukan berarti baru 1/s itu nanti transfer function-nya tidak bersifat seperti integral ya, tetapi ya dia tetap integral, tapi kita mempunyai ada jalan-jalan tersendiri untuk mengaktifkan integral tersebut. Baik, ini adalah diagram yang sudah kita kenal ya. Kita sambungkan, kemudian kita run ya. Ini run-nya ya, biasanya saya pakai simulasi kemudian run ya, tetapi sekarang saya pakai adalah langsung run di sini. Nah, ini run. Selesai. Ya, sekarang kita lihat responsnya ya, respon sinyalnya adalah seperti apa. Nah, seperti ini. Ya, seperti pada saat yang lalu sudah kita lihat. Nah, kita lihat ya maksimum di sini adalah 1 ya. Nah,
Nah, sekarang mari kita membuat yang lain ya. Jadi kita membuat transfer fungsinya akan kita ubah ya. Ketika tiga ini saya copy, ya ini jalan pintas ya. Saya copy, kemudian saya letakkan di sini, pindahkan. Nah, transfer fungsinya ini yang ini ya saya ubah. Ya, artinya saya inginkan dia 1/s. Ingat ya, pada waktu kita menggantinya, ini kita ganti dengan 0 ya, supaya dia keluar 1/s. Nah, oke, itu aja 1/s. Ini mirip sekali dengan integrator, ya, integral ya pada PID. Ya. Tapi kita tidak tidak membicarakan mengenai PID itu, tapi ingin membandingkan ya, membandingkan sinyal kalau dia 1/s1 plus 1 dan 1/s ya, respon sinyalnya. Mari kita run. Kedua-duanya di run. Yang kita lihat adalah di sini hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah transfer function, kalau transfer function adalah 1/s. Ya. Kemudian kita buka ini adalah transfer function untuk yang 1/s kuadrat, 1/s plus 1. Kalau kita melihat dari peragaan transfer function ini, bagaimana yang membandingkan keduanya ini ya? Kita tidak bisa membandingkan menjadi satu. Nah, mari kita pakai triknya ini menggabungkan keluarannya ini supaya kita bisa membandingkan. Nah, kita lihat otomatis masukannya menjadi 2. Ya. Ini terputus, kemudian ini masukannya menjadi 2. Ya, baik, kalau kita masih ini ya, kalau belum kita run, coba kita lihat, dia masih tetap 1, masukannya masih tetap 1. Ya, jadi ini masukan untuk 1/s plus 1. Nah, sekarang saya memberikan masukan tadi 1/s supaya bisa membandingkan bagaimana bentuk sinyalnya. Ya. Jadi mungkin Anda bertanya, apakah selalu dibandingkan ya? Tapi suatu saat ya, Anda ingin membandingkan, kemudian optimasi dari respon ini bisa kita manipulasi di sini ya. Ya, saya sudah tidak inginkan itu, tapi itu jalan yang paling mudah ya. Baik, sekarang kita run. Kita run. Nah, kita lihat sekarang di sini sinyalnya sudah ada 2. Ya, ini tadi sinyal yang 1/s. Ya, ini adalah sinyal 1/s plus 1. Ya. Loh, mengapa kok jadi rendah ini ya? Kita perhatikan. Sinyal 1/s plus 1 itu maksimum ada 0, adalah 1 ya. Sedangkan pada sinyal yang 1/s ya, itu adalah 10. Nah, itu sebabnya supaya bisa dibandingkan, mungkin ya Anda inginkan, Anda ubah ini menjadi 10. Ya, bermacam-macam caranya. Ya, misalnya, kita bisa ganti di di numeratornya ya, numeratornya bisa kita ganti menjadi 10 gitu ya. Misalnya ini menjadi 10. Mudah-mudahan saya nggak salah. Nah, sehingga dia bisa naik untuk dibandingkan. Kita run sekarang. Yang tadinya 1 menjadi 10, jadi kita lihat hanya numerator 10. Kita bandingkan hasilnya. Nah, kita lihat menjadi 10 ya. Nah, sehingga mungkin kita akan kita akan melihat ya mana kapan dia sudah menjadi stabil ya, jadi tidak berubah-ubah, tapi kapan dia menjadi stabil ya. Ini tapi kita pakai, ini adalah yang kita pakai skalanya adalah 10. Persamaannya sudah kita ganti ya. Ini dia masih seperti rem ya, naik ke atas seperti ini. Jadi hanya sebagai contoh aja ya. Jadi maksudnya kalau kita misalkan ingin membandingkan, bisa dilakukan seperti itu ya. Nah, sekarang ini source-nya terlalu banyak ya.
Misalnya source-nya ini saya pindahkan ya kemari ya. Misalkan saya pindahkan, saya hapus dulu. Source-nya saya pindahkan ke source yang sama, bisa nggak? Ternyata bisa ya. Jadi ini lebih sederhana ya. Jadi ini juga outputnya juga lebih sederhana ya. Inputnya juga lebih sederhana karena cuma satu. Tetapi bisa nggak dia jalan? Kita coba melakukan running, kita run. Nah, selesai. Hasilnya, oh bisa, ternyata sama. Ya. Jadi source-nya sama, tetapi apa namanya eh, tidak perlu memakai dua, ya. Hasilnya juga sama, menjadi lebih sederhana. Ya. Nanti ada pertanyaan mungkin, apakah masukan ini bisa dipakai untuk 3 misalnya? Ya, ya nanti kita coba pada apa diskusi mendatang kita akan coba. Ini saya kembalikan dulu ya ke satu dulu. Ya. Jadi aslinya yang kita buat satu tadinya, sehingga ini asli 1 per S plus 1 dan 1 per S. Nah, kemudian kita misalnya kita run, kita lihat hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah persamaan yang itu ya. Ini yang transiennya itu lebih kecil ya, transien kemudian dia stabil. Ya. Kalau melihat seperti ini miring, apakah ini transien ya? Itu terserah Anda bagaimana Anda menginterpretasikannya. Ya. Nah, nanti saya belum masuk ke dalam apa diskusi mengenai misalnya PID. Ya. Apakah PI-nya bisa peragakan sendiri, integralnya sendiri, derivatifnya sendiri? Ya, mari kita lihat ya. Yang penting kita tahu apakah P itu ya, bisa dilihat sendiri responnya. Hanya P gitu ya, ada responnya ada enggak. Terus kalau integralnya sendiri, apakah responnya itu bisa ditampilkan sendiri? Ya. Jadi P sendiri, I sendiri, derivatifnya sendiri gitu ya. Nah, karena yang kita lihat bahwa PID itu adalah suatu kesatuan, ya. Kemudian itu proses ya. Jadi diproses sehingga sinyal yang jadi ya itu adalah sinyal hasil dari proses dari proporsional, ya, integral dan derivatif. Ya. Tetapi kalau kita misalnya bisa melihatnya sendiri-sendiri, nah mungkin kita bisa manipulasi. Ya. Itu hanya masukan ya. Jadi jangan ini jadikan pegangan bahwa kita akan memanipulasi. Ya. Kita usahakan menyelesaikannya dengan bersamaan pada sistem kendali. Ya, tapi kalau misalnya kita ingin jalan pintas, ini mungkin bisa dilakukan. Tapi yang penting Anda tahu betul ya apa artinya manipulasi tersebut. Ya, saya kira demikian.